Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masyad. Sadaqallahu azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA, pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Peranan penting di dalam era globalisasi sebagai human resource atau sebagai manusia yang manusiawi, namun pada dasarnya kenyataannya manusia tidak manusiawi. Semakin datangnya era globalisasi, maka semakin kejam mereka berbuat anarkisasi. Segala sesuatu membuat mereka dalam kehidupan mereka, dalam jenjang ke depan mereka, merasa mereka itu adalah sebagai raja yang tidak pernah akan mengalami kematian. Inilah merupakan suatu kisah tragedi yang dialami oleh setiap manusia ketika lahir di dunia ini di akhir zaman. Mereka pada bersombong ria, memastikan dirinya sudah menguasai segala apa yang dia kehendaki. Namun di mata Allah, mereka adalah bak anak kerdil, bak si cebol merindukan bulan. Secara spontanitas mereka merindukan apa yang dinamakan neraka jahanam. Buktinya apa? Buktinya sekarang banyak kejadian kemaksiatan di mana-mana, brutalisasi di mana-mana, anarkisasi di mana-mana, uququl walidain, yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya, di mana-mana, suatu hal yang lumrah dan wajar. Orang tua yang dijadikan panutan justru memberikan contoh berbuat zina semau gue. Ini merupakan suatu sepak terjang. Seorang manusia atau manusia di akhir zaman mencari hamba Allah, berkumpul dengan hamba Allah, dengan umat Muhammad Rasulullah yang benar-benar punya iman, susahnya minta ampun. Sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wahai hamba-hambaku yang bertakwa, berkumpullah kalian bersama mereka-mereka yang jujur. Kenapa dalam ayat ini ditekankan kejujuran? Karena di akhir zaman ini kejujuran sudah langka. Sehingga apa yang terjadi? Di akhir zaman ini banyak mereka beramal tapi tidak ada amalnya. Mereka rata-rata banyak berbuat dosa, dan mereka yang berbuat pahala habis pahalanya. Habis semua pahalanya.
tanpa sadar mereka berbuat pahala, dibuang juga pahalanya. Dosa yang bikin pahalamu habis saat di akhirat ini adalah penyebabnya satu. Jadi dosa yang bikin pahala kita ini habis. Secara spontanitas pahala kita habis saat di akhirat. Ini adalah satu penyebabnya adalah meninggalkan sholat asyar. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang menyebabkan dosa kita yang bikin pahala kita ini habis. Salah satunya penyebabnya adalah meninggalkan sholat asyar. Dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa meninggalkan sholat asyar, maka amalnya akan terhapus. Hadis riwayat Bukhari. Jadi amal mereka akan hapus. Jangan tinggalkan sholat asyar. Setelah asyar, kita baca Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. Amaliyah yang bagus. Dan ini semua tidak perlu kita bayar. Namun pada dasarnya manusia tidak mau masuk ke dalam lembah atau amalan-amalan seperti ini yang penuh berkah. Alangkah baiknya kalau kita cepat-cepat wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepat kita bersegera untuk minta pengampunan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum. Dengan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan pahala-pahala kita justru kita buang karena segala sesuatu yang kita lalui. Salah satunya tadi adalah meninggalkan sholat asyar. Yang kedua, penyebab daripada dosa yang bikin pahalamu habis saat di akhirat, yang kedua adalah bermaksiat ketika di kamar mandi. Jadi bermaksiat sendiri ketika di kamar mandi. Apa yang dilakukan di sini? Sering terjadi kita menghayal. Sering terjadi kita onani. Ini sering terjadi. Makanya jangan sampai kita melakukan maksiat di kamar mandi. Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau mengatakan, segala sesuatu ketika kita berada di kamar mandi, bergegaslah. Agar kita cepat, jangan lama-lama di kamar mandi. Artinya di kamar mandi kenapa tidak boleh lama-lama? Karena di kamar mandi ini banyak iblisnya, banyak setannya. Jangan kita lama-lama di kamar mandi. Jangan jadikan kamar mandi malah kita asyik, nyantai, teriak-teriak dan lain-lain. Jangan. Karena ini penyebab daripada timbulnya maksiat sendiri di kamar mandi. Ingat, pertama adalah meninggalkan sholat asyar. Yang kedua bermaksiat ketika sendiri di kamar mandi. Yang ketiga, penyebab dosa yang bikin pahalamu habis saat di akhirat. Yang ketiga adalah ghibah. Mereka yang kerjanya ghibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Kalau sudah ghibah pasti ngomongin kejelekan orang. Gak mungkin kita ghibah ngomongin kebaikan orang. Pasti yang kita bicarakan adalah kejelekan orang. Dan asyik bener. Kalau orang sudah ghibah ini merupakan dunia milik sendiri. Seakan-akan mereka merasa dirinya sebagai raja. Apa yang dikatakan didengerin mereka semua yang ikut ghibah. Dan ini suatu pencerminan, suatu kesombongan yang luar biasa. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa masuk surga mereka-mereka yang di dalam hatinya ada sebesar debu dari kesombongan. Doakan. Karena ghibah ini adalah awal daripada kesombongan. Hindari ini semua. Kemudian yang keempat, menyakiti perasaan seseorang. Apapun itu bentuknya. Makanya Allah senantiasa
dalam firman-Nya, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama mereka yang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan tetap menjalankan sholat dan sholat. Ternyata sabar terus dibawa-bawa. Karena kesabaran ini adalah kunci di dalam kita menyelesaikan segala masalah kita dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang kaku, keras, egois dan luar biasa, marah-marah, artinya mereka punya sifat kesombongan yang luar biasa. Tidak akan bisa menyelesaikan masalah, nambah masalah, iya. Makanya menyelesaikan masalah dengan tangan dingin atau dengan pikiran dingin ini lebih utama daripada kita menyelesaikan masalah dengan suatu akal, emosi, anarkisasi, perusakan dan segalanya. Nah, ini sering dialami hamba Allah di akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah BBA yang Ustaz Taktim Ustaz muliakan. Maka dari itu jangan kita menyakiti perasaan seseorang. Wa'afinina anin nas. Mudah memaafkan seseorang. Jangan timbul suatu dendam yang luar biasa. Jadikanlah diri kita pasrah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita orang muslim, maka jalankanlah perintah-perintah Allah. Dan dekatkan kita dengan apa yang Rasulullah SAW berikan suri tauladan buat kita. Kemudian setelah empat step ini, meninggalkan sholat asyar, bermaksiat ketika sendiri di kamar mandi, yang ketiga ghibah, yang keempat menyakiti perasaan seseorang, dosa yang bikin pahalamu habis saat di akhirat, yang kelima adalah memelihara anjing. Setiap hari pahalamu akan dikurangi 2 khirat. Hadis riwayat Muslim. Apakah Islam melarang kita pelihara anjing? Tidak. Untuk menjaga kebun. Namun ketika mereka beribadah harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Buktinya anjing salah satu binatang yang masuk surga, yaitu siapa? Anjing yang bernama Khidmir. Khidmir ini anjingnya Ashabul Kahfi. Dia masuk surga. Maka dari itu apakah Islam melarang? Tidak melarang. Namun kalau kita pelihara anjing, pikirkan bahwa pahala kita setiap harinya akan dikurangi 2 khirat. Bagaimana coba bisa kita bayangin? Jadi memelihara anjing setiap hari pahalamu akan dikurangi 2 khirat. Hadis riwayat Muslim. Kalau gitu bagaimana pahala kita, Ustadz? Bagaimana? Ya kita pikirkan sendiri. Kalau tidak ingin dikurangi pahalanya, ya jangan pelihara anjing. Kemudian apapun yang ada di dalam rumah yang berbentuk ada nyawanya, seperti boneka, segala sesuatu yang ada, ini malaikat tidak mau masuk. Kalau rumah tidak pernah didatangi malaikat, akhirnya berkah rahmat kita nggak dapatkan. Kalau berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nggak dapatkan, maka apa yang kita dapatkan? Kita bisa berpikir sendiri. Bagaimana pikiran kita? Kemudian yang ketujuh adalah durhaka kepada orang tua. Uququl walidin. Ini sering terjadi sekarang ini. Sering terjadi era globalisasi di akhir zaman sekarang ini. Kalau dulu awalat soleh idaulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya, dulu banyak sekali. Karena dulu belum ada handphone, belum ada suatu kegiatan-kegiatan yang berbau menentangan, belum begitu banyak.
Dulu orang niatnya adalah bagus, yaitu taat kepada perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, apapun bentuknya itu. Mereka pada jihad, membela agama Allah. Itu dulu. Sekarang sudah lain. Apa yang Rasulullah SAW khawatirkan buat umatnya, terjadilah sekarang. Yaitu nanti umatku akan perang lebih besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ya sekarang ini. Nanti umatku berpakaian bagus, semua berpakaian, jalan-jalan di mall, jalan-jalan dimanapun, tapi seperti telanjang. Sekarang ini buktinya banyak. Dan ini makin digemari mereka-mereka, yaitu anak Adam. Yang anak Adam nikmat sekali menikmati pakaian mereka ketika lewat. Yang berpakaian sendiri tidak merasa bahwa itu adalah merupakan suatu aib. Aib, kenapa aib? Karena menonjolkan postur tubuh yang nggak seharusnya ditonjolkan. Yang akan mengundang daripada hawa nafsu birahi daripada kaum Adam. Makanya kalau ada pemerkosaan di mana-mana, ada segala sesuatu yang berbau asusila, ya mereka inilah penyebab daripada itu semua. Maka Islam mengajarkan pakaian secara besar, longgar, tidak menonjolkan postur tubuh. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uququl walidin. Anak durhaka kepada orang tua. Sekarang sudah banyak. Ketika diperintah satu, dia menjawab. Dan bahkan dia membantah dengan santainya. Dengan asiknya dia main game atau main apapun bentuknya. Yang membawa mereka jauh melupakan sholat. Jauh untuk berbuat amaliyah yang bagus. Tidak membangun kredibilitas dari akidah mereka, namun menghancurkan daripada akidah mereka semua. Tanpa sadar, anak terdidik dengan segala sesuatu yang tidak mendidik di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya amanah yang Allah berikan kepada si orang tua ini tidak jalan. Kalau nggak jalan artinya gimana? Artinya nanti tinggal nunggu aja dia gimana hisabnya nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah, dengan apa yang kita kaji ini, di antara dosa yang bikin pahala kita atau pahalamu habis saat di akhirat ini, mari kita jauhi. Tadinya kita belum ngerti, sekarang ngerti. Khairukum man ta'allama al-Quran wa amalah. Apapun yang kita lakukan, meskipun satu ayat kita sampaikan, ini lebih baik daripada kita berbuat maksiat terus. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan kita diberikan suatu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang kita hadapi pun adalah kematian yang husnul khatimah. Amaliyah yang kita hadapi sekarang dibenturkan dengan amaliyah yang menuju amaliyah yang khairul amal, yaitu amal yang bagus. Mudah-mudahan di dalam majelis ini, siapa menyimak dalam majelis ini, Allah angkat derajat kalian semua. Allah angkat sakit kalian semua. Allah angkat dan lunaskan hutang kalian semua yang istiqomah di dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.